Saya mewakili seniman film Indonesia dan seniman musik Indonesia. Dalam hal ini ingin bertanya kepada Bung Anies dan Bung Muhaimin, kalau nanti jadi presiden dan wakil presiden, apa kiat Anda untuk kemakmuran para seniman film dan musik? Alokasikan anggaran yang cukup, seniman punya ruang untuk berekspresi, insya Allah kesejahteraannya meningkat, dan kita akan bantu siapkan jaminan sosial untuk pekerja-pekerja seni, sehingga mereka punya rasa tenang. Itu dialog Anies Baswedan, Muhaimin di hadapan penggiat ojol sama buruh ya. Iya, acara saya nggak tahu di mana itu acaranya. Dan yang menarik, acara itu dihadiri oleh special guest Rhoma Irama, Raja Dangdut. Kemudian Rhoma Irama menanyakan komitmen dan program Amin jika terpilih menjadi presiden besok, apa program mereka. Karena Rhoma juga mengatakan bahwa dia mewakili insan seni, budaya dan film di dalam melemparkan pertanyaannya itu. Ya, di dalam konteks kita bicara suasana pilpres dan mau tak mau kita bicara paslon, gitu ya. Pada akhirnya kalau kita sesuaikan dengan dunia kita, gitu ya, film, kesenian, kebudayaan, akhirnya yang banyak bicara mengenai hal itu atau yang menyodorkan konsep gagasan yang bersentuhan dengan masalah itu kan yang kita dengar akhirnya Anies. Ya, seperti hari ini Anda tadi melihat, Rhoma Irama muncul meskipun barangkali itu settingan juga, artinya karena di sebelahnya kan ada pentas dia. Kemudian dia seakan-akan interupsi, lalu mungkin kalau Muhaimin benar-benar nggak tahu kali ya. Lalu dia menyampaikan semacam aspirasi mewakili masyarakat film dan musik gitu ya. Apa yang mau dilakukan Anies kalau jadi presiden? Nah, sebenarnya yang di jawaban Anies yang disampaikan kan sebenarnya sama dengan yang kemarin sudah dia utarakan, yaitu membangun rumah budaya di seluruh Indonesia. Seni itu harus dipandang sebagai sesuatu di mana negara harus investasi besar-besaran. Kalau investasi bukan dipandang sebagai biaya, lalu akan dibangun rumah-rumah atau semacam ruang-ruang yang bebas untuk berekspresi. Dan dia juga sekali lagi mengacu pada Korea bahwa pada akhirnya kebudayaan di mana seni berada di dalamnya itulah yang bisa nanti akan diketahui hasilnya setelah negara investasi besar-besaran. Dan hasil dari kesenian itu bukan hanya ekonomi, melainkan juga produk dari sebuah pendidikan, kecerdasan, kesadaran dan sebagainya. Gitu kan gitu tadi yang dengan begitu menurut Anda apakah ya kalau itu dimasukkan di dalam janji kampanye memungkinkan enggak itu terwujud menurut Anda? Kalau saya melihatnya begini, bahwa setiap paslon nomor 1 ini berbicara tentang seni, budaya dan film itu konsisten, dan sepertinya beliau itu selalu membahas masalah itu secara detail ya dan jelas gitu, bahwa apakah itu nanti bisa diwujudkan atau tidak, atau itu hanya sekedar janji. Saya pikir kalau beliau sering sekali menyatakan soal itu di dalam pertemuan-pertemuan dimanapun, yang mengatakan bahwa seni, budaya, film itu adalah investasi. Beliau akan membangun sekolah-sekolah seni, ya kan.
kemudian akan membangun panggung-panggung untuk tempat pertemuan ekspresi kegiatan seni, budaya dan film. Artinya saya pikir itu bukan hanya janji, tapi kalau memang beliau sampai di sana, pasti beliau punya tanggung jawab moral dan moral untuk mewujudkan. Karena argumentasinya memang cukup masuk akal, dan sesungguhnya masalah contoh-contoh Korea, contoh bahwa seni itu jangan hanya dilihat dari segi ekonomi atau semacam dagang yang cash, hari ini bikin film, besok adanya bagaimana dan sebagainya, tetapi dilihat investasi, termasuk investasi budaya, itu kan memang hal-hal yang sering kita bicarakan di sini, hal-hal yang sering kita diskusikan di sini. Termasuk saya sering ngasih contoh tentang pop Japan culture, ya, gerakan dari pop Japan culture. Kalau yang dikutip Pak Anies itu kan lebih banyak Korea. Sering juga saya mengatakan tentang K-pop dan sebagainya. Itu contoh-contoh yang sudah dirintis dari 10 atau 20 tahun yang lalu, dan sekarang hasilnya nampak bagaimana Korea, bagaimana Jepang berbisnis di sini. Konsumennya udah banyak karena penggemarnya udah banyak, dan bisnis itu bukan hanya di bidang film, bukan hanya di bidang seni, tetapi juga di bidang-bidang yang lain, kan gitu. Sehingga kebudayaan mereka mempengaruhi generasi baru bangsa ini. Di Korea, dunia telah mengenal K-pop, dunia mengenal drakor. Itu karena pemerintahnya peduli dengan para seniman. Dan dengan demikian, itu tentu akan menjadi nilai tambah devisa negara buat Korea. Begitu juga kita tahu Amerika Serikat, bahwa devisa negara yang terbesar bukan dari sumber daya alam, tetapi ternyata dari sumber daya seni. Oleh karena itu, saya mewakili insya Allah aspirasi para seniman film, seniman musik, seniman dan lain-lainnya, ingin bertanya apa konsep Bung Amin dan Bung Muhaimin ketika Anda nanti diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin bangsa ini. Saya persilakan Bung Anies dan Muhaimin. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Haji Rhoma Irama. Ini adalah hal yang sejalan dengan apa yang kami ungkapkan beberapa kali, Bang Haji. Bahwa Indonesia melalui negara harus melakukan investasi besar-besaran di bidang kebudayaan. Yang di dalamnya adalah unsur kesenian. Saya mengistilahkan investasi. Kenapa? Karena selama ini pengeluaran itu sering disebut sebagai biaya. Karena biaya dicoba diturunkan sekecil-kecilnya, seefisiennya. Kalau investasi maka kita bicara tentang apa yang kelak akan dihasilkan. Dan kami pun merujuk kepada pengalaman Korea. Tahun 80-an pertengahan, 90-an awal, mereka serius investasi. Dan apa yang terjadi ketika investasi dilakukan? Para pekerja seni mendapatkan kesempatan untuk berekspresi. Pembangunan tempat-tempat untuk ada pertunjukan. Alat-alat yang negara hadir untuk menyiapkan. Bahkan kalau kita lihat di sini, bioskop saja, bioskop ya contohnya nih, hanya 22% sekarang ini wilayah yang memiliki bioskop seluruh Indonesia. Alat-alat produksi. Kemudian kemarin kami di Bandung ketemu dengan budayawan, kami sampaikan kita akan membangun pusat-pusat pertunjukan kebudayaan kelas dunia di kota-kota besar di berbagai wilayah Indonesia. Lalu dorong pengembangan kesenian lewat membangun sekolah-sekolah seni di berbagai wilayah Indonesia. Sehingga sekolah seni itu tidak hanya di kota tertentu, tapi di seluruh wilayah Indonesia ada akses itu. Kenapa ini penting? Kreativitas makin hari makin menjadi penentu keberhasilan bangsa. Dan kreativitas ini membutuhkan ekosistem yang baik. Negara hadir, invest di situ. Jadi insya Allah nantinya, Bang Haji, kami akan seriusi ini, alokasikan anggaran yang cukup, seniman punya ruang untuk berekspresi, insya Allah kesejahteraannya meningkat,
dan kita akan bantu siapkan jaminan sosial untuk pekerja-pekerja seni sehingga mereka punya rasa tenang. Para seniman di dalam konteks dukung-mendukung Pilpres ini sebenarnya baiknya bersikap gimana menurut Anda? Saya pikir begini, bahwa mereka-mereka atau kita yang bergelut di dunia seni, budaya, dan film, tentunya bahwa kita akan memperjuangkan arah kebijakan itu kepada perbaikan seni, budaya, dan film, karena di situ hidup kita. Artinya bahwa dunia itu bisa memberikan kesejahteraan. Nah, kalau lihat dari 3 paslon, bahwa paslon nomor 1 ini kan konsisten dia bicara tentang itu. Artinya kan itu sebuah harapan, walaupun itu masih harapan, karena itu bisa dibuktikan, diwujudkan kan kalau memang beliau mempunyai kekuasaan. Iya, maksud saya begini, Bang Edi. Kemarin kan saya bilang, saya tidak memberikan dukungan kepada 3 paslon dalam konteks Pilpres ini ya. Saya ngomong. Ya, Anda juga ngomong, saya juga ngomong juga seperti itu ya. Tetapi karena golput atau netral itu kosong, tidak ada gunanya, bahkan tidak berperan apa-apa, maka kita akan memilih. Iya, jadi begini, kalau kita bicara dukung-mendukung, kita tidak mendukung ketiga-tiganya, tetapi pada waktunya nanti 14 Februari kita akan memilih. Kita akan memilih. Ya. Kenapa? Karena itu adalah hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Karena golput itu kan tidak boleh, ya kan? Ya. Artinya kesadaran itu harus kita miliki. Nah, siapa yang kita pilih? Tentunya yang akan lebih dekat kepada kemungkinan harapan masa depan kehidupan yang kita geluti. Kan gitu. Ya, arah pertanyaan saya tuh atau arah percakapan kita tuh karena sebenarnya begini, Bang Edi. Di dalam konteks penyelenggaraan berbangsa, bernegara, bahkan berkehidupan, ya itu kan sebenarnya yang dibutuhkan adalah keseimbangan antara terutama 3 hal, ya. 1, kebebasan, kreativitas dan sebagainya yang direpresentasikan oleh para seniman, makanya mereka cenderung mengkritik dan sebagainya. Kedua adalah moral, etika, semacam seruan kebaikan-kebaikan yang dipresentasikan oleh para ulama, pendeta, ya kan, yang berdoanya moral. Lalu kekuasaan yang dipresentasikan oleh mereka yang berkuasa. Nah, ketiga hal ini adalah tripartiat untuk membangun sebuah peradaban, sebutlah begitu. Nah, kalau ketiganya ini justru bersekongkol di dalam sesuatu yang tidak saling mengingatkan, saling mengimbangi, sebenarnya menurut saya ini celaka. Itu ya, sehingga tadi muncul pertanyaan saya, sebenarnya kalau menurut Anda ini dalam soal dukung-mendukung, soal memilih-memilih tadi sudah terjawab, itu adanya nanti. Soal dukung-mendukung ini, seniman ini, sebagaimana juga ulama ini, sebagaimana juga penguasa yang tidak ikut berkontestasi kan mestinya objektif ya. Sekarang pakai istilah netral. Nah, kalau menurut Anda, karena gini, kemarin di Bandung itu juga banyak ada pertemuan dengan seniman budayawan, sebelumnya di pusat perfilman nomor 1. Nah, ini belakangan ini ada kecenderungan seniman-seniman yang berpikir, yang lebih banyak berpikir paling tidak, yang di dalam percakapan ini memperlihatkan pikirannya, maksudnya bukan sekedar yang asal nyanyi, asal joget, asal dukung-mendukung ini kan banyak mengelompok Kak Anies. Menurut Anda ini gejala bagus, keberpihakan, atau gejala partisan kalangan seniman, atau gejala pragmatisme, yaitu yang akan melahirkan semacam tadi, saya sering pakai istilah kebersamaan itu kan berbeda dengan persekongkolan. Jadi saya sering ngomong gitu. Nah, karena tadi kalau seniman tidak kritis lagi, bahkan bersekongkol dengan kekuasaan, kalau ulama, pendeta, penjaga moral juga tidak kritis lagi dan bersekongkol dengan kekuasaan, nah ini tanda-tanda peradaban mundur, atau kebudayaan kita akan kacau gitu. Jadi menurut Anda gimana posisi seniman yang mulai nampak berpihak kepada Anies Baswedan dalam hal ini? Ya, saya pikir sama dengan apa yang saya katakan tadi, bahwa
kita akan memilih yang memberikan kemungkinan harapan. Kan begitu? Iya kan? Bahwa kalau kita mendukung, itu pasti akan tercipta jika beliau terpilih, mau nggak mau kita mendukung karena kita memberikan kita mendapatkan kemungkinan dan harapan. Tetapi kalau sekarang dibilang mendukung, ya ntar dulu. Kenapa? Karena begini, walaupun misalnya kita memilih seseorang dan dia menang, ya bukan berarti kita berhenti mengkritik kan? Ya. Kritik itu kan harus tetap berlanjut. Ya, karena kita sebenarnya karena ya pemilih itu tidak harus mendukung setiap langkahnya, yang kita dukung adalah kebijaksanaannya. Betul. Jadi pada tahap sampai berapa hari menjelang mencoblos ini sekitar 16 hari ya. Ya. Nah, kira-kira Anda sudah mulai nampak kira-kira yang cocok untuk Anda pilih, kira-kira mulai dong kelihatan dong. Ya, tetapi kelihatan itu yang saya katakan tadi, ya, saya kasih gambaran dasar aja, bahwa paslon yang memberikan kemungkinan harapan dan kemudian harapan itu sepertinya bisa diwujudkan, yang ujungnya nanti meningkatkan kesejahteraan seniman, ya tentunya kita harus berpihak ke situ. Itu aja. Ya, keberpihakan itu tetap perlu itu ya. Seperti biasa saya mau baca ini yang ada di kalender saya. The best advice of Sayyidina Ali for leader. Kira-kira artinya advice terbaik dari Sayyidina Ali untuk pemimpin. Untuk pemimpin. Jagalah keinginanmu agar selalu di bawah kendali dan jauhkanlah dirimu dari hal-hal terlarang. Dengan sikap waspada itu, engkau akan mampu membuat keputusan di antara sesuatu yang baik dan tidak baik untuk rakyatmu. Nah, ini nasihat dari Sayyidina Ali. Itulah ya.